Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video 7 ya Mbak, Mas. Ini saya sambungkan ini. Jadi saya tadi mengatakan untuk belajar kimia medisinal ternyata tidak terlalu sulit ya. Maka karena saya menggunakan metode belajar dengan metode efisien. Apa artinya itu? Belajar metode efisien itu adalah mencari informasi diameter 5 cm, saya harus membaca radius 10 cm. Jadi saya harus membaca radius 10 cm. 10 cm di sini ya. Artinya apa? Begini, misalnya saya mencari ini 10 cm ya radiusnya ya. Saya mencari informasi mengenai obat. Apa itu obat? Obat ada di sini. Obat itu apa tuh ya? Oh, obat. Obat menurut farmaseutika apa? Obat menurut farmaseutika apa? Farmaseutika. Obat menurut farmakologi apa? Obat menurut kimia medisinal apa? Obat menurut teknologi farmasi apa? Obat menurut ilmu resep apa? Dan seterusnya. Nah, informasi ini kan kita tidak perlu sebetulnya. Kita hanya perlu obat. What is obat? Nah, setelah kita tahu obat itu apa, kemudian berkembang kepo kita kembangkan. Nah, obatnya farmakologi sama farmaseutika sama enggak ya definisinya? Kalau sama farmakologi sama enggak ya? Nah, ini kita cari. Kemudian setelah ketemu kita dituliskan di buku kita, di buku serba-serbi kita. Ya, ditulis itu maksudnya apa? Berarti kita kan menyimpan informasi yang kita peroleh dengan membaca, dengan melihat, dengan mendengar pada kertas atau buku yang kita bisa lihat kapanpun ya. Jadi ketika ada orang tanya, "Nek farmakologi obatnya apa ya?" Oh, saya sebentar, aku pernah mencatatnya. Makanya saya pakai slogan ikatkan ilmu dengan menuliskannya. Kalau saudara tidak pernah menuliskan apa yang saudara dapatkan dengan membaca, dengan melihat, dengan mendengar, maka ilmu itu akan terbang aja Mbak. Kita nggak bisa melihat lagi ya, nggak bisa mereview ulang gitu ya, mereview lagi ya. Jadi dengan secara seperti ini kayaknya loh, makin lama makin banyak informasi yang bisa kita simpan. Sementara disimpan dulu. Kemudian ketika ada lagi pertanyaan, suatu saat ada pertanyaan, obatnya apa toh? Aku pernah nyatet deh. Lihat lagi 2 kali. Mulai 2 kali mungkin sudah mulai sedikit gampang. Kemudian kapan lagi ada tanya, "Mbak, obatnya apa saja nih?" Lihat lagi 3 kali setengah ingat. 4 kali ada orang tanya, kita 34 ingat. 5 kali tanya, kita nggak usah lihat lagi. Dengan cara ini, maka karena kimia medisinal nanti banyak sekali hal-hal yang langsung bicara mengatakan obat. Nah, kalau kita nggak tahu obat itu apa, kan berarti kita sama aja capek tok ya, kita belajar menghafalkan sesuatu yang kita nggak paham. Kalau sudah paham, nggak usah dihafal, mula-mula dihafalkan sampai paham, dipahami, kemudian boleh dibolak-balik ya, dipaham baru dihafal. Kalau paham pasti hafal, kalau hafal belum tentu paham gitu ya. Jadi metode belajar efisien. Yang kedua, yang tadi aku katakan tuh, ikatkan ilmu dengan menuliskannya. Tuh 2 ya. Ini 1 yang metode belajar efisien, yang kedua ikatkan ilmu dengan menuliskannya. Yang ketiga yang saya pakai, saya tidak membuat slide. Saya tidak pernah membuat slide atau tidak mau membuat slide. Kenapa? Karena ada bukunya kok. Kenapa kita nggak pakai buku saja? Buku lebih otentik, lebih bisa dipercaya ya. Karena saya pikir slide itu yang pintar nanti yang bikin slide ya. Tapi saya lihat bukunya ini loh, saudara baca coba. Kalau di dalam kelas saya katakan coba dibaca, setelah dibaca saya tanyakan apakah saudara paham. Kalau nggak paham, saya membantu memahamkan. Berarti fungsi dosen atau guru itu adalah membantu mahasiswa atau murid untuk memahami bacaan ya, bacaan. Makanya saya slogan saya yang kedua, 1, ikatkan ilmu dengan menuliskannya. Yang kedua, maknai kata dalam setiap bacaan.
maknai kata dalam setiap bacaan. Misalkan ada tulisan obat modern ialah elektrolit lemah, yaitu asam lemah, basa lemah yang derajat ionisasinya tergantung dari nilai pKa dan suasana pH. Itu kalimatnya satu kalimat tapi maknanya yang harus dimaknai banyak banget ya. Jadi saya harus belajar obat modern itu yang mana ya. 1, 2, elektrolit lemah. Elektrolit itu apa toh? Kok ada yang lemah toh? Kalau yang lemah ketemu, yang kuat bagaimana? Kenapa kok asam lemah itu elektrolit lemah? Asam lemah itu apa toh? Asam itu apa toh? Yang lemah bagaimana? Basa itu apa toh? Yang lemah bagaimana? Nilai pKa. Kok pKa itu apa ya? Kok kalau ada asam dan basa kok hanya ada nilai pKa? Nilai pKb-nya kemana? Kemudian yang berikutnya, derajat ionisasi itu apa ya? Kemudian gimana lagi Mbak? Kita harus kembali mengulang tergantung nilai suasana pH. pH itu apa ya? Berarti satu kalimat itu kita harus cerna dulu. Bisa jadi maksudnya apa toh? Kalau kita nggak cerna, kita hanya membaca atau ini dihafal, habis Mbak. Nanti kita di suatu saat kita kan yang paling dari 9R yang saya lihat itu, dari 9R yang saya baca-baca sebagai kompetensi itu, saya mengambil peran saya sebagai drug informer dan decision maker. 2 poin ini saya kira membuat kita sebagai apoteker menjadi harus belajar banyak dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa, mengapa, bagaimana, kok bisa, apa, tenane. Nah ini orang Jawa bilang seperti itu, gitu ya. Oke, saya kira itu dulu belajar kita. Saya tidak ada 2 metode belajar, metode efisien dengan banyak menulis, kemudian tulisan ini boleh loh Mbak dari televisi ya. Dari televisi misalkan ada iklan obat kram adalah kalium. Obat kram adalah kalium membuat kita itu bertanya, kepo kita kembangkan, kok kalium bisa sebagai obat kram ya? Setelah itu saya belajar kalium itu yang mana ya? Kok bisa ya sebagai kram itu apa toh? Kenapa sih kalium? Nanti dengan belajar seperti itu, kepo kita puaskan dengan belajar, maka kita bisa dengan mantap kapan-kapan sebagai drug informer, tugas kita bisa kita laksanakan dengan baik, gitu ya. Oke, saya kira itu dulu untuk video yang ke-7 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.